Pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, jumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik novel untuk kelas 8. Insan Edukasi, sekarang di studio sudah ada Kak Juwai dan juga teman-teman kita dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Ada Imelda, ada Atika, dan juga ada Dewa. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, selamat datang di studio Radio Gema Edukasi ya. Ya, terima kasih. Teman-teman pendengar Radio Gema Edukasi, gimana? Sudah siap untuk mengikuti bimbel sebaya ini? Sekarang kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada di rumah juga yang ada di studio. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang unsur intrinsik novel yang asli maupun terjemahan. Kita akan fokus pada alur cerita, pelaku, dan latar novel. Agar kita semuanya nantinya dapat menganalisis unsur intrinsik cerita pada novel baik asli maupun terjemahan. Kita akan mengawalinya dengan sedikit mengulas tentang apa itu novel. Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa yang mengungkapkan kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif. Novel menampilkan suatu kejadian yang luar biasa pada kehidupan pelakunya yang menyebabkan perubahan sikap hidup atau menentukan nasib pelakunya. Novel merupakan bentuk cerita yang menggambarkan manusia dengan segala perilaku dan persoalan-persoalannya. Persoalan yang terdapat dalam novel merupakan sikap batin pengarang mengenai pengetahuan, pengalamannya, cita-cita serta pendiriannya, juga tentang interpretasi hidup dan kehidupan. Novel juga merupakan cerita imajinatif yang dikemas dengan bahasa yang komunikatif, dengan alur yang panjang dan lebar atau bercabang-cabang, dan dengan latar serta penokohan yang kompleks. Panjang novel bisa sampai 1 buku tebal, berbeda dengan cerpen yang hanya terdiri atas beberapa halaman saja. Nah, itulah gambaran sedikit tentang novel. Jika kalian simak baik-baik, tadi disebutkan di dalamnya ada kata pelaku atau penokohan, alur, dan latar. Inilah sebagian unsur intrinsik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Unsur intrinsik itu gimana ya, Kak? Unsur intrinsik pasti semuanya pernah mendengar istilah ini karena pada kelas 7 insya Allah sudah pernah disinggung meskipun sedikit tentang unsur intrinsik. Kakak akan berikan kesempatan pada temanmu dahulu. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud unsur intrinsik. Saya, Kak. Ya, coba Atika. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Dan yang pernah saya baca, unsur intrinsik itu ada 6, yaitu alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan tema. Tetapi mengapa yang kita diskusikan saat ini, seperti kata kakak tadi, hanya mencakup pelaku, alur, dan latar? Iya, Atika benar. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Dan memang benar seperti yang dikatakan Atika, unsur intrinsik tidak hanya pelaku, alur, dan latar, tetapi mencakup penokohan atau perwatakan, sudut pandang, dan tema. Hanya saja seperti kakak sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada diskusi kali ini kita hanya akan membahas 3 hal terkait dengan waktu yang membatasin kita. Mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain insya Allah kita akan membahas yang 3-nya lagi. Tetapi Kak, semua unsur-unsur yang kakak sebutkan tadi wajib ada dalam sebuah cerita ya Kak? Oh iya, tentu saja. Jika salah satunya tidak ada, maka cerita tidak akan bisa berjalan atau berlanjut. Misalnya unsur alur.
Tadi dijelaskan oleh temanmu, alur itu adalah jalan cerita. Bagaimana sebuah cerita jika tidak ada jalan ceritanya atau tanpa alur, tidak akan terjadi sebuah cerita. Artinya, satu kisah saja tetap membutuhkan jalan cerita. Maaf Kak, boleh nggak sih aku nanya? Ya tentu saja boleh. Ya silakan, apalagi coba? Sejujurnya, aku belum begitu paham apa yang dimaksud dengan alur. Apa boleh saya mohon penjelasan? Oh, tentu saja boleh. Kita memang akan mendiskusikan tentang alur ini. Alur atau disebut juga dengan plot adalah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Dalam sebuah cerita terdapat berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, alur atau plot itu memperlihatkan bagaimana cerita itu berjalan atau berlanjut. Misalnya, sebuah cerita dimulai dari peristiwa A dan diakhiri dengan peristiwa E. Rentetan cerita A, B, C, D, dan E itulah yang kita sebut dengan alur atau plot. Kak, saya pernah mendengar ada alur maju dan alur mundur. Apa sih itu sebenarnya? Oh iya, jadi tadi sudah kakak sebutkan ada peristiwa dari A sampai dengan E, kemudian A, B, C, D, dan E itulah yang disebut dengan alur. Kalau kemudian Imelda mengingat ada alur maju, alur mundur, dan satu lagi ada itu yang disebut dengan alur gabungan, maka itu adalah alur dilihat dari jenisnya. Ya, sekali lagi kakak ulangi, dari segi jenisnya itu ada 3 macam, bukan hanya alur maju dan mundur, tetapi ada alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Iya, jelas ya Mel ya? Jelas Kak. Kemudian ada yang justru lebih penting lagi, teman-teman serta adik-adik yang ada di rumah dan di studio, kita harus memahami tahapan-tahapan alur yang pada dasarnya terdiri atas 5 tahapan. Apa aja tuh Kak? Kaget ya, ada 5 tahapan, sepertinya banyak sekali. Bagaimana kalau kita akan menganalisisnya nanti. Tetapi tidak apa-apa, 5 bagian ini adalah rangkaian peristiwa yang memang akan terjadi pada saat kita menganalisis sebuah cerita nanti, terutama pada cerita-cerita novel baik yang asli maupun terjemahan. 5 tahapan itu, yang pertama adalah bagian perkenalan atau sering disebut dengan eksposisi. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Ya, bagian eksposisi. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap perumitan atau komplikasi. Tahapan yang ketiga adalah tahap klimaks atau puncak penggawatan. Tahap keempat adalah bagian peleraian atau sering disebut dengan anti klimaks. Dan yang terakhir, ya, Bagian penyelesaian. Ingat itu ya, ataupun kita sudah langsung tebak ya, setelah ada klimaks, yang terakhir ada bagian penyelesaian. Ya, artinya cerita itu sudah selesai atau sudah menemukan solusi atau masalah sudah dapat diatasi. Kak, A sampai E itu harus urut ya? Rangkaian A, B, C, dan E itu harus ada, tetapi tidak harus urut. Ya, jadi adapun susunan alur itu tergantung pada susunan cerita yang dipaparkan oleh pengarang. Ada alur yang disusun secara urut dan ada alur yang disusun dengan tidak urut. Ada contohnya nggak Kak? Tentu saja ada contohnya. Kakak akan memberikan contoh yang disusun secara berurutan. Nah, yang berurutan ini terkait dengan pertanyaan Imelda tadi tentang jenis alur. Ya, yang urut ini maka nanti akan disebut sebagai alur maju. Baiklah, simak baik-baik, kakak akan memberikan contohnya. Yang pertama atau tahapan A yaitu tahap perkenalan atau eksposisi. Cerita dimulai dari perkenalan tokoh yang nantinya akan muncul dalam peristiwa berikutnya. Perkenalan tokoh itu disertai dengan wataknya. Jika cerita itu berisi tentang misalnya percintaan, yang diperkenalkan adalah tokoh pria dan wanita. Cerita akan berjalan terus hingga mereka berdua bertemu, berkenalan, dan kemudian dengan alasan masing-masing saling jatuh cinta. Nah, itu tahap A atau tahap perkenalan atau eksposisi.
Baik teman-teman serta adik-adik yang ada di rumah juga di studio. Yang selanjutnya atau tahap yang kedua adalah tahap perumitan atau komplikasi. Dari cerita awal atau yang A tadi, muncul pihak-pihak yang akan menggagalkan hubungan mereka. Ingat tadi bagian pertama dengan alasan masing-masing kedua insan pria dan wanita saling jatuh cinta. Pada tahap perumitan muncul pihak yang akan menggagalkan hubungan mereka. Pihak-pihak ini bisa dari orang tua ketiga atau orang tua yang tidak menginginkan anak mereka gagal dalam belajar. Orang tua akan melakukan segala cara agar anaknya berkonsentrasi penuh dalam belajar. Misalnya, orang tua melarang keras anaknya berkomunikasi dengan kekasihnya atau dengan pacarnya. Senang sekali kalau sudah bicara tentang ini ya. Jangan-jangan Imelda dengan si Atika ini sudah sempat perkenalan juga kemarin. Enggak pacar-pacaran dulu. Ya baik, itu tadi ya sudah jelas pada bagian tahap perkenalan itu kalau kisahnya tentang percintaan maka memperkenalkan tokoh pria, tokoh wanita, kemudian terjadi saling jatuh cinta. Kemudian pada tahap komplikasi itu mulai ada pihak-pihak yang tidak setuju ya pada percintaan pada yang dikenalkan pada tahap awal tadi. Kita akan lanjut pada tahap yang C atau tahap klimaks yang sering juga disebut dengan puncak penggawatan. Karena adanya larangan atau mungkin ada pihak ketiga yang akan menggagalkan, maka anak akan melakukan perlawanan. Anak yang dimaksud adalah si pria dengan si wanita yang saling jatuh cinta tadi. Akan melakukan perlawanan atau mungkin yang disebut dengan membangkang. Si anak berkeras atau bertekad meneruskan hubungan dengan kekasih atau dengan pacarnya. Mungkin orang tua akan memberikan sanksi, misalnya menghentikan uang jajannya, atau mungkin menyita handphonenya. Pernah tidak kalian disita handphonenya? Pernah Kak, sering banget. Nah, karena pacaran juga kan. Bahkan pada puncaknya bisa bahkan orang tua sampai mengusir anaknya dari rumah. Nah, ini tahap klimak ya, menyita barang-barang. Kalau disita tentu tidak akan diam, akan protes, akan berontak. Bahkan mungkin bentuk-bentuk yang sangat kontradiktif akan ditunjukkan dengan mungkin kabur dari rumah dan sebagainya mungkin ya. Orang tua bahkan mengusir dari rumah. Ini sudah tahap klimak atau puncak penggawatannya. Nah, setelah puncak penggawatan atau tahap klimaks, ini akan muncul solusi-solusi pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap D atau tahap peleraian atau tahap resolusi. Adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah serta di studio, setelah terjadi pertentangan antara anak dan orang tua, cerita berlanjut pada tahap peleraian. Cerita pertentangan berangsur-angsur mulai mereda, misalnya dengan bantuan orang lain. Contoh, paman, biasanya ini orang ketiga yang netral, yang bisa menjadi penengah. Paman yang berusaha menyadarkan anaknya bahwa belajar lebih penting dari segalanya. Belajar adalah merancang masa depan yang lebih baik. Kemudian si anak begitu mendapatkan pencerahan dari paman, akan mulai menyadari bahwa semua itu adalah untuk kebaikannya. Orang tua pun mulai menyadari bahwa anak perlu dididik dengan cara yang halus. Orang tua mulai memberikan uang bagi anak lagi, kemudian memberikan leluasaan bagi anak untuk bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga norma. Nah, setelah mulai ketemu kesadaran, maka ada tahap yang terakhir yang kalian ketahui tadi sebagai tahap penyelesaian. Nah, pada tahap ini konflik mulai berakhir. Si anak menyadari bahwa nasihat orang tua memang benar. Belajar lebih utama daripada yang lain. Ia kembali ke rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya jika yang sudah kabur dari rumah tadi ini ya. Kemudian orang tua juga memberi maaf, menerima kembali si anak, dan akhirnya keluarga kembali bahagia dengan rasa saling pengertian. Bagaimana? Kalian cukup paham dengan alur? Iya Kak, paham. Baik pendengar Radio Gema Edukasi dan teman-teman yang ada di rumah, kita rehat sejenak dan pastikan kalian tetap di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kembali lagi dalam bimbingan belajar sebaya di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan masih ada Kak Juwai, juga teman-teman kita, masih ada Imelda, masih ada Atikah dan juga Dewa yang masih akan menemani kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik novel. Baik, kita langsung saja Kak Juwai. Baik, pada tahapan yang pertama tadi sudah kakak berikan contoh alur maju, artinya tahapan A, B, C, D, dan E itu disajikan secara berurutan. Nah, kalau kita sudah mengetahui tahap alur maju, secara otomatis kita insya Allah akan tahu alur mundur dan alur gabungan. Artinya tahapan A, B, C dan E itu tidak disajikan secara urut, artinya boleh disajikan pada tahapan klimaksnya dulu dan sebagainya. Teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah serta yang ada di studio, kita akan langsung melanjutkan pada unsur yang akan kita diskusikan, yaitu pelaku atau tokoh. Jika membicarakan pelaku atau tokoh, secara otomatis kita juga akan membicarakan karakternya. Nah, secara umum, pelaku atau tokoh ada dua macam, yaitu ada pelaku utama dan ada pelaku figuran atau pendamping. Pelaku utama adalah pelaku yang menjadi sentral cerita. Pelaku utama akan menjadi pelaku yang sering muncul dalam cerita. Sedangkan pelaku figuran atau pendamping adalah pelaku yang keberadaannya membantu pelaku utama, baik dalam berdialog maupun dalam aktivitas yang lain. Setiap tokoh dalam sebuah cerita memiliki watak atau karakter masing-masing. Watak atau karakter tokoh digambarkan oleh pengarang melalui beberapa cara, yaitu secara langsung atau melalui beberapa cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung atau dramatik. Melalui beberapa cara, yaitu secara langsung, tidak langsung atau dramatik, dan cara gabungan keduanya, artinya menggabungkan cara langsung dan cara dramatik. Kak, penggambaran karakter secara langsung itu seperti apa ya? Baiklah teman-teman serta adik-adik yang ada di rumah dan ada di studio, sebelum kakak yang menjawab, mungkin ada yang mau mencoba, silakan. Saya Kak. Coba. Cara langsung, pengarang menyajikan secara langsung sifat tokoh yang dimaksud. Pengarang mengungkapkan secara langsung watak tokoh melalui uraian kalimat. Contohnya seperti apa itu? Contohnya, dilihat dari cara berbicara, Pak Ardi adalah orang yang berpendidikan. Tetangga sekitar sangat menghormati. Selain orangnya baik, tutur bahasanya santun. Ia juga dermawan. Artinya? Artinya, berdasarkan uraian tersebut, jelas dikatakan bahwa watak Pak Ardi adalah baik, santun, dan dermawan. Ya, kalau kita simak sekali lagi contoh yang dibuat oleh Atika tadi. Ini kutipan dari novel. Dilihat dari cara bicara, Pak Ardi adalah orang yang berpendidikan. Tetangga sekitar sangat menghormati. Selain orangnya baik, jadi ada kata-kata apa? Orangnya baik. Nah, itu watak yang diungkapkan secara langsung oleh penulis. Tutur bahasanya santun. Ada watak apa itu? Santun. Nah, dalam berbicara Pak Ardi orangnya santun. Serta yang ketiga, ia juga dermawan. Nah, ini watak Pak Ardi diungkapkan secara langsung oleh penulis. Ini yang disebut cara pengungkapan watak atau perwatakan secara langsung. Ya. Jawaban yang sudah disebutkan oleh Atikah tadi sangat jelas ya, sudah disertai pula dengan contoh, kakak sudah mengulasnya juga. Sekarang siapa yang ingin mencoba menjelaskan penggambaran karakter atau watak pelaku secara tidak langsung atau secara dramatik? Coba Dewa, ini sudah senyum-senyum kayaknya tahu. Ya Kak, cara tidak langsung atau dramatik, sifat tokoh diungkapkan melalui dialog para pelaku, lukisan keadaan fisik pelaku, cara berpakaian, keadaan lingkungan, dan pandangan tokoh lain. Iya benar, jadi ya benar sekali teman-teman serta adik-adik di rumah dan di studio. Jawaban Dewa yang sudah disampaikan secara luas tadi sangat tepat. Kak, pengungkapan karakter cara tidak langsung itu seperti apa ya?
Baik, kakak akan memberikan contohnya. Simak baik-baik, teman-teman serta adik-adik di rumah. Teman kalian tadi Imelda menanyakan tentang seperti apa pengungkapkan karakter secara dramatik atau tidak langsung ini. Baik, kakak akan mencoba memberikan contohnya. Kalian simak baik-baik cuplikan novel berikut ini. Tubuhnya besar, tinggi, kumis melintang. Pakaian serba hitam dan golok dan parang yang selalu terselip di pinggang. Sorot matanya tajam seakan mau menerkam musuh. Lelaki ini bernama Badrul. Seharian ia berdiri di ujung jembatan menunggu konvoi pasukan Belanda. Saat mulai tenggelamnya matahari, datang Pak Somad, kepala kampung menghampiri Badrul. Pak Badrul, hari sudah mulai gelap. Pasukan Belanda sebentar lagi datang. Mari kita sembunyi. Aku tidak akan sembunyi. Aku ingin mengobrak-abrik pasukan Belanda yang telah membakar kampung kami. Ya, aku juga ingin menghabisi pasukan Belanda. Tapi kita harus punya taktik. Kita sembunyi di balik bukit. Kalau pasukan Belanda datang, kita baru menyerang. Nah, itu cuplikan dari salah satu novel yang menjelaskan atau menggambarkan watak tokoh secara dramatik. Berdasarkan ilustrasi fisik tokoh dan dialog antar tokoh tadi, dapat kita ketahui bahwa sifat tokoh Pak Badrul itu pemberani. Betul ya? Betul. Dari kumisnya yang melintang, badannya yang tinggi besar, kemudian dari cara berbicaranya itu mencirikan atau menggambarkan sifat Pak Badrul yang pemberani. Kemudian watak tokoh Pak Somad atau kepala kampung itu baik dan penuh perhatian. Ditunjukkan pada saat hari mulai gelap melihat Pak Badrul yang menunggu kepala kampung atau yang memiliki nama Pak Somad itu menghampiri kemudian mengingatkan Pak Badrul. Oh, begitu. Berarti untuk cara ketiga yaitu gabungan adalah cara mengungkapkan karakter pelaku yang kadang diungkapkan secara langsung, kemudian diungkapkan pula secara dramatik ya Kak? Nah, adik-adik dan teman-teman yang di rumah serta di studio, pada saat ini Imelda sudah langsung menghubungkan antara cara menggambarkan watak tokoh yang pertama tadi secara langsung, kemudian yang barusan kita bahas itu secara dramatik. Gabungan, betul kata Imelda barusan, merupakan penggabungan antara cara langsung dengan cara tidak langsung ya. Jadi digambarkan secara apa adanya, wataknya baik, misalnya dermawan dan sebagainya, kemudian digabung dengan dialog antar tokoh atau penggambaran secara fisik. Nah, kakak akan memberikan contoh yang penggambaran cara gabungan ini. Simak baik-baik, kakak akan bacakan cuplikan novel kembali. Siap semuanya ya, yang di rumah juga? Siap dong. Baik. Pak Karta adalah seorang petani sekaligus sesepuh desa. Ia menjadi panutan warga desa karena kebaikannya kepada warganya. Pak Karta selalu mementingkan kebersamaan dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan Pak Jamal adalah orang yang tidak sabaran. Kerap idenya mendapat tantangan dari tetangga sekitar karena jarang bermusyawarah. Pak Karta, kapan kita mulai menanam benih padi di sawah kita? Jangan sampai terlambat seperti tahun lalu, ucap Pak Jamal. Betul Pak Jamal, tetapi kita harus bermusyawarah dahulu dengan tetangga agar kita bisa menanam bersama-sama, jawab Pak Karta. Untuk apa? Bukankah kita punya hak masing-masing? Tukas Pak Jamal. Nah, pada bagian yang baru saja kakak baca pada dialog, kemudian yang pertama tadi pada saat pendeskripsian adalah penggambaran watak secara langsung dan penggambaran watak secara tidak langsung atau dramatik yang ditampilkan secara bersama-sama dalam sebuah novel. Itu Jelasnya seperti apa sih Kak? Iya, jelasnya seperti yang barusan kita baca tadi ada dua macam. Yang pertama penggambaran watak Pak Kepala Kampung tadi itu watak secara langsung yang mengatakan bahwa suka bermusyawarah, Pak Karta tadi ya, yang menjadi panutan karena baik. Kemudian secara dramatik tadi jelas sekali di situ dikatakan melalui dialog
Untuk apa? Bukankah kita punya masing-masing? Ini menunjukkan sebuah keegoisan seseorang, ya. Jadi berdasarkan uraian-uraian tadi dapat diketahui secara jelas bahwa watak Pak Karta itu baik hati, bijaksana, perhatian pada orang lain. Sedangkan watak Pak Jamal bagaimana tadi? Egois banget, semuanya mau diputuskan sendiri, mau menang sendiri ya. Setelah kita mengetahui karakter para pelaku, maka kita juga akan dapat mengidentifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tahu apa itu tokoh protagonis? Tahu. Nah, coba Atika mungkin masih ingat? Oh, ingat dong. Apa Tokoh ada? protagonis adalah tokoh yang berkedudukan sebagai tokoh utama atau yang menjadi pusat cerita. Ya, kalau tokoh protagonisnya, tokoh antagonisnya? Kalau tokoh antagonis itu adalah tokoh yang menjadi penentang atau penghambat cita-cita tokoh protagonis, Kak. Kalau tokoh antagonis itu adalah tokoh yang biasanya menentang atau penghambat cita-cita si tokoh protagonis. Iya, adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah dan di studio baru saja Atika dan Imelda menjelaskan tentang apa sih tokoh protagonis dan apa sih tokoh antagonis. Intinya tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik ya, biasanya menjadi tokoh utama. Sedangkan tokoh antagonis itu biasanya secara singkat disebut tokoh yang jahat ya, biasanya menjadi penentang tokoh protagonis. Nah, biasanya untuk tokoh protagonis itu memiliki sifat-sifat atau kebiasaan atau penampilan yang menarik, baik hati, biasanya jadi pahlawan dan sebagainya. Sedangkan yang antagonis biasanya wataknya kasar, suka melawan, egois, atau kasarnya mungkin yang buruk-buruk gitu. Nah, selain tokoh protagonis dan antagonis, kita juga ada satu watak lagi yang patut kita ketahui, yaitu watak tritagonis. Untuk watak ini jarang dibahas. Kenapa? Karena ini tidak menjadi senter sebuah cerita. Watak tritagonis adalah tokoh yang tidak memihak protagonis maupun antagonis. Oh, jadi tokoh protagonis, antagonis, atau tritagonis ini ditentukan berdasarkan watak atau karakter pelakunya ya, Kak? Benar sekali. Dengan menganalisis karakter pelaku atau tokoh, kita akan dapat menentukan tokoh protagonis, antagonis, atau tritagonis. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pelaku? Tidak, Kak, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik teman-teman serta adik-adik yang ada di rumah, kita akan melanjutkan diskusi yaitu unsur yang ketiga pada bagian latar. Baik teman-teman edukasi, semakin jelas ya tentang unsur intrinsik novel untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi teruslah bersama kami di Bimbingan Belajar Sebaya. Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Gak kerasa kita memasuki akhir dari pembelajaran kita untuk hari ini. Namun masih ada satu lagi, yaitu tentang latar, dan nanti akan disambung dengan kesimpulan dari Kak Joy. Baik teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah serta di studio, tadi sudah kakak sampaikan bahwa ada unsur yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu unsur latar. Latar itu apa sih, Kak? Ada yang tahu? Coba Dewa, ini sepertinya mulai ngantuk-ngantuk nih Dewa nih. Tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa, Kak. Iya, Dewa benar. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh cerita yang terjadi di suatu tempat pada waktu yang tertentu serta dalam suasana yang tertentu. Nah, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa itulah yang disebut dengan latar atau setting. Secara garis besar ada 3 macam latar, yaitu latar tempat, latar waktu, serta latar suasana. Adik-adik serta teman-teman semuanya yang ada di rumah, sebuah peristiwa bisa terjadi di mana saja, misalnya di rumah, di halaman, di pasar, sungai, pantai, laut, kantor, terminal, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan latar tempat. Semua yang menjelaskan tentang
sebuah tempat yang terjadi peristiwa itu disebut latar tempat. Selanjutnya, peristiwa dalam sebuah cerita juga terjadi pada suatu masa atau waktu yang tertentu, misalnya pagi hari, sore hari, malam hari, pada zaman penjajahan, kemerdekaan, saat sekarang, masa lalu, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan latar waktu. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita terjadi pada suasana tertentu pula. Suasana ada dua macam, yaitu suasana lahir dan suasana batin. Suasana lahir misalnya suasana yang sepi, sunyi, senyap, romantis, hiruk-pikuk, dan sebagainya. Sedangkan suasana batin misalnya perasaan gembira, sedih, cemas, marah, senang yang dialami oleh para pelaku. Nah, suasana-suasana seperti inilah yang disebut dengan latar suasana. Artinya secara keseluruhan unsur intrinsik yang kita bahas pada hari ini ada unsur alur, ada unsur pelaku dan latar. Ini merupakan 3 unsur yang menjadi pembangun sebuah cerita dari dalam. Selain 3 lagi yang belum sempat kita bahas pada hari ini. Teman-teman serta adik-adik yang ada di rumah serta di studio, pembelajaran tentang unsur intrinsik novel kali ini kakak anggap cukup kalian pahami. Sebagai tugas silakan nanti di rumah kalian pilih salah satu novel, kemudian baca dengan baik. Setelah itu analisislah unsur intrinsiknya dari 3 unsur saja dulu sesuai yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu dari unsur alur, penokohan, dan dari unsur latarnya. Mintalah guru bahasa Indonesiamu untuk mengoreksi hasil pekerjaan kalian, atau jika kalian mengerjakan tidak sendiri, berdua atau bertiga, bertukarlah hasil pekerjaan untuk saling mengoreksi. Baik, terima kasih untuk teman-teman kita Imelda, Atika, Dewa, dan juga Kak Juai dari SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang sudah datang ke studio Radio Gema Edukasi dalam program bimbingan belajar sebaya hari ini. Sukses ya buat kalian semua. Terima kasih. Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam bimbingan belajar sebaya dari gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.